Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya perawat Laili Alfiani yang bertugas di Rumah Sakit Bunda. Yang sebelumnya sudah membuat janji ya dengan Ibu untuk melakukan konseling rutin yang pada kesehatan kondisi kehamilan Ibu. Biasanya kita melangsungkannya secara tatap muka ya Bu, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kita melakukan sesi konseling melalui Zoom. Selamat pagi juga, Sus. Iya, tidak apa-apa. Benar dengan Ibu Lina ya? Benar, Sus. Baik, nantinya kita akan berbincang-bincang mengenai pencegahan pada ibu hamil. Sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Ibu. Bagaimana kondisinya ini? Alhamdulillah, Sus. Nggak ada keluhan. Alhamdulillah ya. Ini kehamilan anak pertama ya? Iya, Sus. Baik, untuk Ibu Lina, usia kandungannya memasuki usia 12 minggu ya? Apa benar? Benar, Sus. Sama berjalan selama masa kehamilan ini, apakah Ibu tinggal dengan orang tua atau hanya dengan suami? Selama kehamilan tinggal dengan orang tua, Sus, biar ada yang dampingin saat suami berangkat kerja. Tapi kalau hari ini suami sedang libur, jadi bisa dampingin, Sus. Bagus kalau begitu, suaminya ikut memperhatikan ya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi atau memaparkan mengenai pencegahan stunting pada ibu hamil. Saya tampilkan PPT dulu ya. Nah, baik. Pencegahan stunting pada ibu hamil nih. Stunting itu sendiri merupakan keterlambatan pertumbuhan yang dapat terlihat ketika anak memiliki tinggi badan lebih pendek dari tinggi badan normal yang seharusnya dimiliki oleh anak pada usianya yang sama. Jadi, stunting ini biasanya itu cenderung anak-anak itu pertumbuhannya itu lambat, tidak seperti anak dengan usia sebayanya. Oke, yang selanjutnya. Nah, apa aja sih dampak stunting pada kesehatan? Di antaranya itu ada dua. Yang pertama, gagal tumbuh. Gagal tumbuh ini bisa jadi berat bayi lahir rendah. Bayi saat lahir itu kecil, pendek, juga kurus. Nah, ini yang menyebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motoriknya. Lalu yang kedua, gangguan metabolik pada saat dewasa. Biasanya anak-anak akan beresiko terkena penyakit yang tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan lainnya. Oke, yang selanjutnya. Nah, gimana sih Bu bisa melakukan pola sehatnya atau apa aja pola hidup sehat yang bisa dilakukan ibu hamil? Tentunya yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Konsumsi makanan yang bergizi, ada protein, ada vitamin, ada kalsium gitu. Terus yang kedua, konsumsi vitamin prenatal. Nah, vitamin prenatal ini biasanya ibu dapatkan saat menemui dokter, saat konsultasi dengan dokter ataupun saat cek kandungan di bidan. Biasanya oleh
dokter atau bidan akan diberi vitamin prenatal. Vitaminnya meliputi apa aja? Tentunya ada asam folatnya, zinc, terus habis itu ada vitamin D, vitamin C dan E, vitamin B kompleks, vitamin A, terus kalsium, zat besi juga. Vitamin-vitamin itu yang diperlukan oleh ibu hamil. Kenapa perlu vitamin prenatal ini gitu? Tentu untuk mencegah bayi lahir menjadi cacat atau juga untuk mencegah berat badan bayi itu rendah atau menyebabkan lahir secara prematur. Lalu yang ketiga, rutin berolahraga. Selanjutnya, tidak minum alkohol dan merokok. Kelola berat badan agar tetap ideal. Jika ibu cenderung berat badannya kurus, itu selama masa kehamilan dianjurkan untuk menambah berat badan total 13-18 kg. Atau kalau berat badan ibu sebelum hamil cenderung gemuk, itu penambahan berat badan yang dianjurkan selama masa kehamilan sampai 9 bulan itu 11-16 kg. Jadi per minggunya itu berat badan bertambah sekitar 1,5 kg lah, sekitar segitu. Lalu banyak minum air putih, tidur yang cukup juga. Oke, yang selanjutnya. Nutrisi-nutrisi penting yang diperlukan itu apa aja sih? Kan tadi ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi ini sumbernya itu bisa didapatkan dari mana aja. Yang pertama itu asam folat. Asam folat dan protein ini bisa didapatkan dari kacang-kacangan, hati, telur, dan juga sayur yang daunnya itu warna hijau, tapi hijaunya tuh jauh agak tua gitu. Lalu ada kalsium. Kalsium ini bisa didapatkan dari susu, bisa minum susu, yogurt, keju, ikan-ikanan seafood, bisa udang, bisa salmon gitu. Yang selanjutnya protein. Protein ini juga bisa didapetin dari ikan, daging ayam, telur gitu. Kalau mengkonsumsi daging ayam, bagusnya untuk ibu hamil itu di bagian dadanya. Karena yang bagian dada itu lemaknya cenderung lebih sedikit, baik untuk ibu hamil. Lalu zat besi. Zat besi ini bisa didapatin dari sayur-sayuran, bisa juga dari daging. Lalu vitamin D. Vitamin D ini bisa dari ikan, atau jeruk juga ada kandungan vitamin D-nya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kan tadi ibu hamil itu perlu melakukan pemeriksaan secara rutin gitu ya. Apa aja sih yang didapetin pelayanan pemeriksaan kehamilan secara rutin ini? Di antaranya itu meliputi menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, lalu mengukur tekanan darah, mengukur nilai status gizi, mengukur tinggi rahim udah seberapa gitu. Terus memonitor denyut jantung janin. Ini biasanya lewat USG. Selanjutnya screening status imunisasi tetanus. Ini biasanya ibu hamil itu ditanyain udah pernah imunisasi tetanus belum gitu. Kalau misalnya belum, nanti dari dokternya akan diberikan imunisasi tetanus. Lalu selanjutnya tentu akan diberi tablet tambah darah. Kalau perlu
dilakukan pemeriksaan laboratorium, mungkin dari dokternya dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Lalu bisa melakukan konseling dengan dokter spesialis kandungannya secara langsung. Oke, yang selanjutnya, nah udah selesai ya untuk beberapa materi atau beberapa hal mengenai pencegahan stunting pada ibu hamil. Baik Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi mengenai pencegahan stunting pada ibu hamil, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terus kalau pemeriksaan ke dokter itu berapa kali ya? Baik, untuk pemeriksaan ke dokter selama masa kehamilan ya, dari bulan pertama sampai 9 bulan gitu, minimal 6 kali. 2 kali diantaranya itu biasanya melakukan USG untuk melihat sejauh mana perkembangan janin. Kalau sekarang biasanya setiap kali pertemuan dengan dokter pasti dilakukan USG. Tapi biasanya kalau pemeriksaannya lewat bidan, itu nggak semuanya lengkap ya peralatannya, bisa USG gitu. Paling pemeriksaan tekanan darah gitu-gitu aja yang sederhana gitu, sama pemberian. Tapi kalau mau lengkap bisa langsung pemeriksaan di rumah sakit biar bisa ketemu dengan dokter spesialis kandungannya secara langsung. Oh iya, Sus, Gitu. katanya makan kacang bisa membuat anak alergi. Itu benar nggak ya, Sus? Baik Ibu, untuk kacang-kacangan itu seperti yang saya sampaikan tadi, kacang-kacangan itu kan mengandung asam folat ya, bagus untuk masa-masa kehamilan gitu. Jadi nggak menimbulkan alergi kecuali kalau dari ibu atau suami atau keluarga mungkin punya riwayat alergi, itu bisa dihindari untuk makan kacang, atau makanan lain yang memicu alergi gitu bisa dihindari untuk nggak dikonsumsi. Kebetulan di keluarga saya tidak ada yang punya riwayat alergi, Sus. Oh, syukur kalau kayak gitu. Jadi ibu bisa banyak mengkonsumsi berbagai varian makanan gitu tanpa khawatir ada alergi gitu ya. Yang Baik, penting tidak berlebihan gitu. baik, Sus, kalau makan nanas boleh nggak ya, Sus? Kan katanya bisa menyebabkan keguguran. Ya, ini yang informasi yang sudah beredar di masyarakat gitu ya, katanya nanas bisa membuat keguguran gitu. Sebenarnya nggak berhubungan antara makan nanas dengan keguguran gitu, karena nanas kan mengandung vitamin C dan juga serat. Justru ini baik untuk masa-masa kehamilan gitu. Boleh aja makan nanas, mungkin hanya konsumsinya yang dibatasi secukupnya, tidak berlebihan gitu. Baik Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah tidak ada, Sus? Baik Ibu, untuk sesi bincang-bincang konseling hari ini, untuk pertemuan kali ini sudah selesai ya. Uh, Alhamdulillah, Sus, saya jadi lebih tahu tentang stunting yang ternyata dari awal masa kehamilan itu sangat berpengaruh ya untuk kondisi bayi nanti saat lahir. Iya benar Ibu, makanya dari itu kita perlu, atau ibu-ibu hamil itu perlu untuk menjaga nutrisi makanannya gitu, terpenuhi nutrisinya, terpenuhi vitamin-vitamin apa yang vitamin-vitamin apa yang diperlukan gitu untuk ibu hamil gitu. Iya, terima kasih juga, Sus.
Oke, kalau gitu saya sudahi untuk konseling hari ini. Sehat selalu ya Ibu selama kondisi kehamilan. Semoga lancar sampai lahiran nanti. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya, terima kasih, Sus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya kita agendakan untuk konseling yang selanjutnya ya Ibu. Nanti saya Ya. kabarkan lagi. Saya tutup dulu.